Teruntuk Presiden RI, Bapak Joko Widodo di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serangkai kalimat salam saya kirimkan pada Bapak di tengah dinginnya udara kota Padang Panjang, bersama harapan agar seluruh upaya dan rencana yang Bapak kerahkan untuk Pertiwi membuahkan hasil yang diinginkan. Surat ini juga ditujukan sebagai bentuk sukacita yang saya persembahkan dalam menyambut Hari Santri di 22 Oktober. Hari istimewa yang Bapak cetuskan 6 tahun silam untuk mengenang perjuangan para santri dan ulama dalam menggelorakan kemerdekaan bangsa. Bagaimana kabar Bapak? Semoga kesehatan senantiasa melekat dalam jiwa dan raga Bapak. Apalagi sejak pandemi ini, banyak hal yang harus Bapak tangani, terutama perihal kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri Pak. Saya Fazatil Husainah, santriwati yang tengah mengenyam bangku pendidikan di Perguruan Diniyah Putri Padang Panjang. Pesantren khusus putri yang didirikan oleh Rahmah El-Nusiah pada tahun 1923. Beliau sosok penuh inspirasi yang berjuang dalam pendidikan kaum perempuan. Di usianya yang baru genap 23 tahun, Bunda Rama telah mendirikan Diniyah Putri sebagai wadah bagi kaum perempuan yang ingin bersekolah. Melalui Diniyah Putri, beliau menanamkan tekad agar kaum perempuan bisa menjadi ibu yang cakap bagi putra-putri mereka. Di pesantren yang didirikan perempuan hebat itulah saya belajar ilmu agama dan membangun karakter yang baik supaya kelak bisa menjadi ibu yang baik. Selain itu, saya menghabiskan waktu dengan membaca dan menulis. Alhamdulillah beberapa karya tulis saya telah dimuat di koran dan mendapat juara lomba. Semuanya di bawah naungan lembaga khusus yang menangani seluruh persoalan literasi di Diniyah Putri. Namanya Diniyah Literacy Center, DLC. Di DLC, saya menuangkan seluruh ide, gagasan juga perasaan, ditemani beragam buku yang membangun pemikiran, juga diskusi yang menyenangkan. Tahukah Bapak, baru-baru ini saya membaca buku Perempuan yang Mendahului Zaman. Di dalam buku tersebut, ada sebuah pesan singkat yang disampaikan Rahmah El-Nusiah. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Pesan ini memiliki makna besarnya peran seorang ibu bagi masa depan anaknya. Ibulah tempat bertanya sekaligus solusi atas permasalahan yang dialami putra-putri mereka. Bila bekal untuk semua itu tak sepenuhnya dimiliki seorang ibu, bagaimana nasib anak-anaknya kelak? Tentu anak-anak tersebut akan mendapatkan dampaknya. Contoh dampak tersebut telah banyak kita saksikan di media massa belakangan ini. Salah satunya pernah saya baca melalui sebuah berita di laman web kompas.com. Dalam laman tersebut diceritakan kasus seorang ibu yang memarahi anaknya hanya karena mendapat ranking 3 di kelas. Lebih pilunya lagi, ada seorang ibu yang bahkan rela merenggut nyawa anaknya hanya karena kesal si anak susah belajar online. Bapak bisa membayangkan bukan? Betapa malangnya nasib si anak yang harus menerima perlakuan tak layak dari ibu kandungnya. Sebaliknya, dari perempuan yang hebat lahir pula generasi yang hebat. Bapak pasti mengenal penyair kondang Taufik Ismail kan? Ibu beliau, Tinur Muhammad Nur, adalah alumni pertama Diniyah Putri. Dari beliaulah awal mula Taufik Ismail memasuki dunia sastra, di mana kala itu Taufik Ismail melihat karya puisi milik ibunya dimuat di salah satu koran lokal dan terinspirasi untuk mencobanya pula. Oleh sebab itu, saya ingin mengutarakan, di sanalah pentingnya literasi. Literasilah salah satu yang mengukur seberapa cukup bekal yang dimiliki seorang perempuan untuk menjadi ibu yang baik bagi putra-putri mereka. Persis seperti yang digambarkan Taufik Ismail dalam sepenggal syairnya. Syair yang beliau tunjukkan sebagai bentuk kerinduan akan dunia literasi. Ketika singgah di sebuah rumah, kulihat ada anak bertanya pada mamanya,
Dan mamanya tak bisa menjawab keinginan tahu putrinya. Kemudian katanya, "Tunggu, mama baca buku ensiklopedia yang tahu tentang kupu-kupu." Wah Pak, saya bisa membayangkan betapa kerennya negeri ini bila sosok seorang ibu memiliki karakter layaknya syair di atas. Contohnya putri Bapak, Mbak Kahiyang Ayu. Beberapa waktu lalu sebuah media mengabarkan pengangkatan beliau sebagai Bunda Literasi Kota Medan. Saya turut senang mendengarkannya Pak. Sampaikan salam selamat saya buat putri Bapak ya. Oh iya Pak, saya sangat mengapresiasi kebijakan Perpres nomor 82 tahun 2021 yang Bapak tetapkan September lalu. Kebijakan pendanaan yang ditujukan demi memajukan pendidikan pesantren Indonesia. Saya berharap dengan adanya pendanaan ini dapat dimanfaatkan sebagai media dalam mengembangkan literasi di ranah pesantren. Seperti penyediaan beragam genre buku, penyediaan gedung perpustakaan yang layak, penerbitan majalah pesantren, dan workshop literasi dan lainnya. Saya juga ingin mengutarakan rasa terima kasih karena di masa kepemimpinan Bapak lah gerakan literasi nasional hadir di tengah masyarakat. Tepatnya sejak 2016 lalu. Sebagai bentuk perhatian yang Bapak berikan bagi literasi bangsa yang semula terabaikan. Semoga hadirnya gerakan ini menuai hasil yang kita inginkan, yakni mencetak generasi berkualitas. Di penghujung surat ini, saya mengharapkan pada Bapak agar literasi, terutama bagi kaum perempuan, bisa menjadi salah satu prioritas utama di negeri ini. Harapan ini ditunjukkan agar bangsa kita dapat mencetak ibu-ibu cakap layaknya Tinur Muhammad Nur, Rahmah Indonesia, dan Mbak Kahiyang Ayu. Demikian surat ini saya utarakan pada Bapak. Maaf bila ada kalimat yang menyinggung ya Pak. Saya tunggu balasan surat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari santriwati bangsa yang mencintai negeri, Fazatil Husainah.